Izin memperkenalkan diri, nama saya Vina Munte dengan NPM 40222-100473. Di sini saya akan melakukan analisis fundamental dan teknikal dan portofolio saham yang sudah saya beli. Saya ditugaskan di bagian perdagangan dan investasi di sektor perdagangan besar produksi. Jadi saya mengambil perusahaan bintang atau global dengan kode saham Boga. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil Bintang Auto Global Tbk ini. Jadi, Bintang Auto Global Tbk ini didirikan tanggal 29 September 2011 dan mulai beroperasi secara komersil tahun 2014. PT Bintang Auto Global ini merupakan perusahaan otomotif terintegrasi yang memiliki lini usaha dealership, auto rental, auto service, dan used car retailer. Dengan sistem pelayanan yang terpadu didukung oleh tim manajemen yang berpengalaman di bidang otomotif. Nah, ruang lingkup kegiatan Bintang Auto Global ini bergerak di bidang perdagangan, jasa, industri, pengangkutan darat. Namun saat ini kegiatan utama Boga adalah perdagangan dan melakukan investasi pada anak usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang otomotif, yaitu penjualan mobil dan suku cadang, jasa penyewaan kendaraan, serta jasa perawatan dan jasa perbaikan kendaraan. Namun perusahaan Bintang Auto Global ini baru-baru ini memasarkan mobil baru, yaitu mobil Honda. Selanjutnya ada penawaran umum perdana IPO-nya. Penawaran umum perdana IPO saham Boga ini pada tanggal 8 Desember 2016 memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penawaran umum perdana saham Boga. Nah, jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 1.800.000 lembar saham baru dengan nilai nominal 100 per lembar dan harga penawarannya yaitu 103 per lembar saham dan sebanyak 630.000 lembar waran seri 1 yang menyertai saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan IPO yaitu tanggal 15 Desember 2016. Nah, setiap pemegang 20 saham baru berhak memperoleh 7 waran, di mana setiap satu waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru yang berisi nominal 100 per lembar saham 100 dengan harga 100 per lembar saham dengan harga pelaksanaan sebesar 110. Selanjutnya, sebelum melakukan analisis, saya sini akan menjelaskan mengenai saham yang beredar. Jadi saham yang beredar yaitu 3,80 miliar lembar. Nah, analisis yang akan saya lakukan yaitu saya mengambil dari 2 tahun, yaitu dari 2023 dan 2024. Sini ada pendapatan Bintang Auto Global pada tahun 2023 ini adanya penurunan dari pendapatan tahun sebelumnya yaitu 719,439. Namun di tahun yang sama juga ada kenaikan pendapatan yaitu di 903,839. Lalu memasuki tahun 2024 pendapatan perusahaan Bintang Auto Global ini mengalami penurunan lagi yaitu di 590,045. Selanjutnya di sini saya akan melakukan analisis fundamental perusahaan. Yang pertama dari return on asset ROA. Nah, ROA ini itu persentase keuntungan atau laba bersih yang diperoleh perusahaan Bintang Auto Global tahun 2023 itu sebanyak 0,8% atau 80%. Lalu di tahun 2024 itu ada 0,6% atau 60%. Nah, menurut pendapat saya, return on asset Boga ini dikatakan kurang bagus. Walaupun tidak ada patokan khusus mengenai nilai ROA yang ideal,
yang ideal. Namun perusahaan bintang Otto Global ini dari periode 2023 ke periode 2024 ini memiliki besar rasio ROI yang menurun, maka kondisi keuangan perusahaan ini dapat dikatakan kurang baik. Lalu selanjutnya ada net profit margin (NPM). Nah, NPM ini didapatkan dari pendapatan yang sudah dikurangi seluruh biaya operasional, harga pokok penjualan ke depan, biaya sewa, pajak dan lainnya. Persentase laba bersih pada perusahaan bintang Otto Global ini tahun 2023 itu ada 0,8%, termasuk bagus. Tetapi di tahun 2024 ini mengalami penurunan menjadi 0,4%, menurun setengah dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dari penjualan bersih tahun 2024 dan tahun sebelumnya, dari tahun 2024 dan tahun 2023, keuntungan perusahaan ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Selanjutnya ada debt to asset ratio atau DAR. Nah, DAR ini rasio yang menunjukkan persentase total aset yang dibiayai oleh utang, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di sini dapat diketahui tahun 2023 ini total utangnya ada 338,104 sekian, dan jumlah asetnya ada 825,238 sekian. Nah, ini untuk mendapatkan DAR ini total utang dibagi dengan jumlah aset, sehingga mendapatkan DAR tahun 2023 itu 0,40%. 0,40%. Nah, aset perusahaan bintang Otto Global yang berasal dari utang pada tahun 2023 ini sebanyak 40%, lalu di tahun 2024 ini ada 41%. Ini dapat dilihat yaitu bertambah 1% dari tahun sebelumnya. Bertambah 1%, yang tadinya di 2023 ada 40 dan di 2024 ada 41, jadi bertambah 1%. Nah, menurut pendapat saya, rasio ini tidak terlalu tinggi, jadi masih dapat dikatakan bagus. Karena perusahaan dengan rasio yang tinggi memiliki lebih banyak utang dan mungkin menghadapi kesulitan dalam membayar kembali utang tersebut, terutama saat kondisi ekonomi tidak menguntungkan. Jadi ini dapat dilihat ini masih di bawah 50%. Jadi utang perusahaan bintang Otto Global ini masih di bawah dari total asetnya. Selanjutnya, ini ada EPS, earning per share. Nah, earning per share ini atau laba perusahaan, ini ada EPS. EPS atau laba perusahaan ini adalah tingkat keuntungan bersih yang secara teoritis tersedia untuk dibayar kepada pemegang saham. Profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam mencetak laba di tahun 2023 ini yaitu minus 0,77, nilai di tahun 2024 yaitu minus 0,17. Jadi nilai di tahun 2023 dan 2024 ini menunjukkan negatif, maka ini menandakan perusahaan sedang menderita kerugian. Selanjutnya ada price to book value atau yang disebut dengan PBV. PBV ini dapat digunakan untuk melihat apakah saham di suatu perusahaan dapat dikatakan mahal atau murah. Jadi PBV perusahaan bintang Otto Global ini dapat dikatakan overvalued atau terlalu tinggi karena lebih dari satu kali dengan nilai buku perusahaan, book value per share. Dapat juga diketahui nilai buku perusahaan bintang Otto Global ini yaitu sebesar 128,6. Jadi price to book value perusahaan bintang Otto Global ini di tahun 2023 ada 9,26, lalu di tahun 2024 ini ada 6,57. Namun jika dibandingkan
di tahun 2023 dan 2024 ini, eh, jika dibandingkan ini, tahun 2023 lebih besar karena eh, saham di 2023 itu, per lembar sahamnya itu lebih mahal, yaitu 1.200. Tapi di tahun 2024, namun di saat memasuki 2024 saham ini mengalami penurunan. Nah, selanjutnya ada price to earning. Price to earning eh, ini PR ini atau PER ini atau perbandingan harga saham dan laba per saham perusahaan, ini adalah rasio yang sering digunakan oleh investor dalam menilai mahal murahnya suatu saham berdasarkan kemampuan emiten dalam menghasilkan laba. Saham bintang Auto Global, ini price to earning ini tahun 2023 ada di 604,59, sedangkan tahun 2024 ini ada 743,42. Price to earning tahun 2024 ini lebih tinggi daripada price to earning tahun 2023. Berarti harga saham bintang Auto Global ini masih dianggap mahal, masih dapat dianggap mahal. Lalu selanjutnya ada current ratio atau yang disebut dengan CR. Ini yaitu current ratio ini berfungsi untuk mengevaluasi kesehatan finansial agar dapat mengetahui seberapa jauh perusahaan mampu untuk mengatasi kewajibannya. Beberapa kewajiban tersebut termasuk membayar gaji tetap karyawan dan utang serta pinjaman jangka pendek. Nah, ini juga dapat dilihat pada tahun 2023 aset lancarnya ada 543,655, liabilitas jangka pendeknya ada 117,093 sekian. Nah, untuk mengetahui current rasionya yaitu aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek, sehingga dapat didapatkan current ratio tahun 2023 ini ada 464,3%. Jika dibandingkan antara current asset dengan current liabilitas pada tahun 2023 dan 2024, aset lancar lebih besar dari uh, jika dibandingkan aset lancarnya masih lebih besar dari liabilitas jangka pendeknya. Namun jika dibandingkan dari perhitungan rasio, likuiditas antara tahun 2023 ini sebanyak 464,3% dan tahun 2024 ini 276%, maka kondisi finansial perusahaan di tahun 2024 mengalami penurunan. Selanjutnya ada debt to equity ratio DER. DER ini sangat penting untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk membiayai operasinya, serta seberapa besar ketergantungannya pada pinjaman dibandingkan modal sendiri. Ini juga dapat diketahui tahun 2023 tahun 2023 ini liabilitasnya ada 338,104 sekian dan ekuitas ada di 487,333 sekian. Rasio utang bintang Auto Globalnya di tahun 2023 ini berada di 69% atau 0,69. Lalu di tahun 2024 ini ada 72%. Di tahun 2024 ini liabilitasnya mengalami peningkatannya yaitu sebesar 3%. Ini berarti perusahaan masih lebih besar dibiayai oleh ekuitas daripada utang untuk menjalankan operasi bisnis. Di rasio ini masih menunjukkan bagus. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis teknikal. Analisis teknikal ini saya akan membuka chartnya.
Nah, selanjutnya saya akan masuk dalam analisis teknikal ini. Dalam analisis teknikal ini saya menggunakan pola candlestick. Dalam analisa teknikal, harga saham akan kita lihat dalam bentuk chart. Nah, ada dua akses atau sumbu. Yang horizontal ini adalah waktu, sedangkan yang vertikal ini adalah harga saham. Nah, sumbu waktu bisa harian, mingguan, bahkan tahunan. Nah, harga akan ditampilkan dengan yang namanya candlestick. Nah, sebelum masuk ke dalam analisis teknikalnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai candle. Nah, ini candle ini ya, tiap candle ini akan menyediakan 4 angka, yaitu harga open. Harga open ini yaitu saat harga pasar dibuka, yaitu jam 9 pagi. Lalu close itu adalah harga terakhir saat pasar ditutup. Kemudian high ini adalah harga tertinggi di hari itu, dan low ini adalah harga terendah di hari itu. Nah, uh, yang berwarna hijau dan yang warna merah ini yaitu harga open dan close yang akan membentuk yang namanya body atau badan candle, yaitu kotak yang berwarna hijau dan yang merah. Nah, untuk yang berwarna hijau ini, untuk opennya berada di sini, di bawah ini. Lalu untuk close itu ada di bagian sininya. Nah, untuk sumbunya yang atas ini menunjukkan kenaikan harga saham. Lalu yang low ini, yang sumbu bawah ini yang disebut dengan low ini. Lalu perbedaan antara yang merah dan yang hijau. Nah, kalau yang hijau ini yaitu kalau close-nya lebih tinggi dari open, warna bodinya akan hijau. Jika close-nya lebih rendah dari open, maka akan menunjukkan yang warna merah ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam analisis teknikalnya. Analisis teknikalnya saya akan mulai dari tahun 2023. Tahun 2023 awal. Di tahun 2023 awal, Januari, ini berada di titik 1295. 1295. Nah, ini juga ada candle yang tidak ada bodinya, yang ini menunjukkan jika harganya tetap di awal Januari dan di akhir 2022 ini harga penutupannya di 1295, lalu di pembukaannya berada tetap di 1295. Nah, dari Januari ini mengalami penurunan close penutupannya lebih rendah, ini warna merah. Ini di bulan Januari tahun 2023. Lalu naik lagi di bulan Januari, masih tetap di bulan Januari mengalami kenaikan. Nah, di sini masih mengalami penurunan yang belum terlalu penurunan yang sangat drastis, masih sedikit penurunannya di Januari. Lalu masuk ke Februari. Ini masuk ke Februari, masih penurunannya masih sedikit, masih dapat dikatakan sedikit. Ini masih di 1200 hingga Maret, April,
April 2023. Nah, ini masih 1.200. Nah, lalu di Mei ini mengalami penurunan jadi 1.100, belum belum terlalu jauh penurunannya, masih di 1.000. Lalu naik naik lagi pada bulan Juli di 1.200. Ini masih tetap di 1.200. Nah, di tahun 2023 ini masih penurunannya masih belum belum terlalu drastis, masih stabil, masih dapat dikatakan stabil di tahun 2023. Lalu memasuki tahun 2024, awal pembukaan tahun 2024, ini berada di 1.100. Di Januari 2024 ini mengalami penurunan jadi 1.100, tapi masih stabil di tahun 2024 hingga Februari 1.100, dan hingga pada akhirnya bulan April di tahun 2024 ini mengalami penurunan penurunan yang lumayan. Tadinya yang 1.000 hingga ke 800 di bulan April, ini mengalami penurunan hingga bulan Mei masih bertahan di 900, masih 900 di bulan Mei hingga bulan Juni masih stabil di 900. Penurunannya ini masih di antara angka 800 900 di bulan April, Mei, Juni ini masih 800 di bulan ini hingga akhirnya di bulan Agustus. Ini di bulan Agustus masih bertahan 800, lalu masuk di bulan Oktober. Di bulan Oktober ini ada penurunan yang cukup drastis ya. Dari yang tadinya 800 menurun menjadi 600. Lumayan sekali menurunnya. Nah, ini di bulan Oktober 2024 ini menurun menjadi 600 dan 500. Ini menurun di bulan ini bertahan di angka 500 dan 600, hanya naik turunnya hanya sedikit hingga 2024 akhir ini masih bertahan di 500, dan hingga sekarang Januari 2025 masih bertahan di 500, bahkan angka tertingginya di 590. Itulah analisis yang dapat saya presentasikan mengenai analisis teknikal bintang auto global ini, yang dimana yang dari tahun 2023 mengalami naik turun di harga 1.000, lalu memasuki tahun 2024 hingga hingga bulan April masih di 1.000, hingga akhirnya bulan di bulan April hingga bulan bulan Oktober ini berada di 900 dan 800, dan di bulan Oktober ini mengalami penurunan yang sangat drastis, yang tadinya masih bertahan di 800 hingga ke 600, hingga sekarang di 2025 masih bertahan di angka 500. Sekian teknik analisis teknikal yang saya berikan. Sekarang kita akan masuk lagi. Nah, di sini juga ada fenomena dan problematika
perusahaan bintang Otto Global ini yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI memasukkan saham PT Bintang Otto Global ini dalam radar pantauan akibat adanya indikasi pola transaksi yang tidak wajar di luar kebiasaan atau yang disebut dengan Unusual Market Activity UMA. Lalu PT Bintang Otto Global Tbk ini juga menunjukkan kinerja yang menurun di semester 1 2024 dengan mencatatkan laba bersih sebesar 2,7 M. Laba tersebut mengalami penurunan minus 72,2% dibandingkan dengan capaian semester sebelumnya. Lalu untuk kesimpulan dari analisis fundamental dan teknikal ini, yaitu dari analisis fundamental dan teknikal, saya tidak merekomendasikan saham ini untuk jangka panjang karena kinerja keuangannya tiap tahun menurun. Namun, untuk investasi saham jangka pendek masih bisa memilih saham ini. Selanjutnya, saya akan masuk dalam portofolio saham. Dalam portofolio ini, saya memiliki 3 saham, yaitu BRMS, SIDO, dan NSS. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai BRMS ini. BRMS ini yaitu PT Bumi Research Mineral Tbk. Saya membelinya di 410 dan saya membeli satu lot. Nah, BRMS ini yaitu perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan pengembangan profit mineral di Asia. Nah, alasan saya membeli saham ini, yang pertama perusahaan ini memiliki banyak anak perusahaan, lalu perusahaan ini juga mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut, dan portofolio dan profitabilitasnya juga baik. Lalu yang kedua ini ada SIDO. SIDO ini yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Saya membeli di harga 580 satu lot. Nah, perusahaan Sido ini bergerak di bidang obat-obat herbal. Alasan saya membeli saham ini yaitu saya lihat dari net profit marginnya lebih dari 10%, yaitu sekitar 25,86%. Lalu perusahaan Sido ini juga salah satu perusahaan yang produknya cukup diminati dan performa keuangan Sido ini juga terbilang stabil berdasarkan laporan keuangan. Lalu ini ada PT Nusantara Sawit Sejahtera. Ini saya membeli di harga sahamnya 272. Saya membeli satu lot. Alasan saya membeli saham ini yaitu karena yang pertama harganya murah ya. Karena ini perusahaan sawit, harganya murah di 272. Dan saya juga tertarik dengan sahamnya dan profitabilitasnya juga dapat profitabilitas Nusantara Sawit ini profitabilitasnya baik. Lalu di sini juga saya melakukan penjualan saham. Ini di bulan 9 di tanggal 9 Desember 2024. Ini saya membeli saham Goto ini di harga 70. Saya membeli 3 lot. Alasan saya pada waktu itu membeli saham ini yaitu karena pada waktu itu ada trading bersama kelas pasar modal, dan itu adalah trading perdana saya dan pertama kali saya membeli saham. Jadi saham pertama kali saya beli yaitu saham Goto. Nah, di sini saya menjualnya di harga 78. Saya mendapatkan profitnya 2.400. Nah, alasan saya menjual saham ini itu karena sesuai target pada waktu itu, karena udah sesuai target pada waktu itu, dan karena saham Goto ini adalah saham perdana saya, jadi saya ingin mencoba menjualnya dan mengganti saham ke saham yang lain. Lalu yang kedua ini ada Dewa. Dewa ini juga alasan saya membelinya itu karena ada trading bersama juga pada waktu itu. Nah, ini juga saham perdana saya. Saya membelinya di 105.
membeli 2 lot. Lalu saya menjual di tanggal 9 Desember itu di 1.120. Sehingga saya mendapatkan dari 2 lot ini itu 3.000. Mendapatkan profit 3.000. Lalu selanjutnya ada saham Goto juga. Setelah saya sudah jual beberapa minggu kemudian saya melihat lagi saham Goto ini menurun jadi 74. Nah, sehingga saya membelinya di 74, saya beli 3 lot. Nah, alasan saya membelinya karena pada waktu itu sahamnya lagi turun, jadi saya beli. Lalu tanggal 15 Januari 2025 ini saya jual sahamnya di harga 80. Alasan saya jualnya yaitu karena sudah sesuai target, sudah sesuai target saya 80, jadi saya jual di harga 80, sehingga saya mendapatkan profitnya di 1.800. Selanjutnya ini ada saham BP. Saham BP ini saya beli juga di bulan Desember. Saya belinya di 93. Saya beli 2 lot. Nah, alasan saya uh, beli saham ini yaitu karena saya masih investor pemula. Jadi pada saat saya membeli saham ini uh, hanya karena harganya murah, jadi saya membeli saham BP ini. Nah, lalu setelah saya mempelajari mengenai analisis fundamental, dan saya menemukan bahwa dari segi NPM, net profit margin-nya, kurang baik. Kenapa saya katakan kurang baik? Karena NPM saham ini kurang dari 10%, yaitu hanya di 2,81%. Hanya di 2,81%. Dan rasio hutangnya juga lebih dari 1, yaitu sekitar 1,86 kali modal. Dan profitabilitasnya juga saya melihat profitabilitasnya kurang baik, kurang dari 15%, yaitu profitabilitasnya sekitar minus 0,93%. Jadi saya lebih baik saya menjualnya di harga 89, karena sebelumnya juga saham BP ini pernah di harga 83, dan saya masih keep saham ini. Lalu saya pantau terus, harga saham ini tidak ada kenaikan selama saya miliki. Jadi saya rasa saya tidak apa-apa mengalami kerugian, tapi ini menjadi pelajaran juga untuk saya supaya saya juga lebih uh, dalam membeli saham uh, harus menganalisis terlebih dahulu, jangan asal-asalan beli. Jadi ini jadi pelajaran juga untuk saya. Nah, baik, untuk kesimpulannya, baik analisis fundamental maupun teknikal memiliki peran penting dalam strategi investasi. Banyak investor dan trader menggabungkan kedua pendekatan untuk mengoptimalkan keputusan investasi. Analisis fundamental memberikan pandangan tentang nilai yang sesungguhnya dari saham tersebut. Sementara analisis teknikal membantu menemukan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual. Memahami kedua metode ini dapat membantu investor untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi resiko. Sekian analisis fundamental, teknikal, dan portofolio saham. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya. Terima kasih.